Jadi duta full pahala tiap hari. Duta full pahala setiap hari. Kan senyum terus. Kayaknya harus ikut duta deh kita Bang Alif. Bisa masuk surga ya. Jalan pintas kan, siapa tahu gitu. Hai semuanya, ketemu lagi bersama kita di Lollipots, ngobrol happy, menginspirasi. Bersama aku Ara. Halo, aku Alif. Jadi teman-teman, pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Mungkin Mbak boleh memperkenalkan diri, silakan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Mayang Skarsari. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas DSN jurusan akuntansi. Nah, teman-teman, jadi pada penasaran kan kenapa Mbak Mayang ini berada di sini, kami undang di sini. So, mungkin Mbak Mayang boleh ceritain sedikit perihal rutinitas Mbak. Oh yes, kebetulan saya adalah salah satu finalis Duta Kampus Universitas DSN dan kemarin berhasil mendapat predikat juara Best Costume. Wih, best custom. Best Custom. Itu kira-kira kenapa Mbak pengen jadi salah satu kayak partisipan ya bahasanya, partisipan dari Duta Kampus. Pigeon gitu. Oh ya, kemarin tuh aku ada cerita ya. Oke, silakan. Jadi gini, waktu aku mau ikut Duta Kampus, waktu pemberkasan ternyata nama aku itu nggak ada. Kan yang dipilih cuma 15 orang doang. Tiba-tiba panitia nih nelpon pagi-pagi. Katanya, "Mayang, kamu mau nggak jadi finalis?" katanya gitu. Ya udah kan, aku iyain. Yang awalnya ini aku daftar Duta Kampus ini cuma iseng-iseng doang karena memang basicnya buat tampil itu nggak ada sama sekali. Nggak pernah gitu loh. Nah, terus waktu aku udah jadi finalis, aku karantina, dan waktu karantina itu semuanya tuh first time aku lakuin buat memperkenalkan diri di depan orang-orang, buat aku berbaur dengan banyak orang-orang gitu lah ya, yang menurut aku mereka basic skillnya udah pasti lebih dari aku gitu kan. Nah, dan ternyata setelah aku melaluin itu, aku awalnya tuh nggak bisa, tapi ternyata kalau dicoba ya bisa gitu. Yang aku bener-bener buta loh jadi duta tuh. Aduh, gimana ya ini ya. Dan waktu aku nggak tahu harus apa, aku ngapain kalau jadi duta, aku bisa apa, public speaking nggak bisa, waktu aku tampil kayak aku nggak tahu harus ngapain. Dan kalian percaya nggak, aku demam panggung tuh nggak sih? Sampai demam panggung gitu ya? Iya, ada yang nonton nggak kemarin waktu aku tampil itu? Aku nampilin orasi wanita. Dan orasi. Ternyata waktu aku orasi itu kaki aku gemeteran di panggung karena nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata alhamdulillahnya aku waktu itu dapat juara Best Costume. Gitu. Kira-kira Mbak kan tadi cerita tuh sempat nevers ya kan? Nevers udah tuh gemetaran. Kira-kira ada yang mentorin nggak, yang ngasih semangat gitu? Oh iya, kalau mentorin atau ngasih semangat teman-teman finalis lain, terus pihak panitia juga semuanya baik-baik banget. Kayak mereka tuh ngasih support. Udah nggak apa-apa, kayak yang lain tuh sportif banget lah. Kayak kalau rambut agak berantakan nanti diperbaikin gitu. Saling gitu ya, saling support gitu ya. Iya, jadi mungkin di balik rasa takut aku itu ada mereka yang nyemangatin aku gitu. Nah, kira-kira nih, Ara pede nggak? Kalau ngomong-ngomong masalah PD, alhamdulillah sejauh ini masih pede-pede aja sih. Oh, berarti tahun ini daftar? Enggak. Jangan dong, jangan. Ayo. Enggak, Ana mau fokus dulu sama Lollipots. Sama Lollipots. Sepakat. Sepakat. Nah, Mbak, sebelumnya emang belum pernah ikut kayak gituan, apa casting, catwalk? Pernah nggak? Enggak. Semuanya first time aku lakuin waktu aku ikut Duta Kampus. Oh, emang bener-bener waktu di perkuliahan? Iya, benar. Itu Mbak semester berapa tuh? Aku semester 2. Oh, semester 2. Oh, berarti aku masih ada peluang. Masih dong. Dukung nggak? Dukung. Yakin? Gas Bang Alif tahun depan ya. Tahun depan, tahun ini lah. Tahun ini udah ya? Kagak, Belum. Nah, tahun ini. Nah, kira-kira di bulan berapa tuh, Mbak? Kami juga dari pihak Duta Kampus itu baru kayak bikin plan ya buat pembukaan Duta Kampus, karena kebetulan teman-teman yang lain juga pada nanyain, terutama maba ya, itu mungkin kita bakal buka kisaran bulan 3 atau bulan 4. Oh, jadi kalau yang aku amatin ya, berarti
sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi maba-maba, jadi yalah kita ikut duta kampus. Aku aja rasanya pengen juga kayaknya. Tapi kalau arah temenin, iya, kita kan ya berdua terus ya. Ya, oke. Oke. Deal. Mbak dukung ya? Iya. Oke, Mbak. Kira-kira Mbak kan udah jadi duta kampus nih. Kira-kira duta kampus itu programnya apa-apa aja sih, Mbak? Kalau sejauh ini ya, duta kampus itu lebih ke tentang promosi kampus. Oke. Promosi kampus ya paling tentang kayak kalau ada acara-acara di luar kampus itu kan nanti kampus kita itu seenggaknya mewakili gitu. Lebih ke arah sana sih. Oh, berarti jadi ikonik ya. Nah, Jadi benar. garda terdepan Iya. untuk menjadi pusat informasi seperti itu. Ngomong-ngomong, kalau Mbak sekarang kan duta kampus nih, ada nggak keinginannya buat ikut pigeon-pigeon yang lain kayak duta pariwisata mungkin, atau Kebudayaan, kalau iya gitu. putra-putri kebudayaan atau gimana gitu? Ada dong. Ada. Aku Ada. selalu coba buat ikut lagi. Cuman kan memang kebetulan aku itu orangnya masih apa ya, sering ada kesibukan. Jadi aku tetap daftar. Kadang tuh ada lalainya gitu loh. Daftar gagal tapi aku tetap daftar lagi dan baru-baru ini aku daftar Bujang Gadis. Wih. Itu kapan tuh, Mbak? Untuk seleksi Bujang Gadis kalau boleh tahu. Kebetulan aku daftar Bujang Gadisnya Bujang Gadis Kota Bengkulu ya, bukan yang provinsi. Dan itu sekarang hari Sabtu itu udah tahap screening. Tahap screening. Iya. Oh, berarti Mbak ini domisilinya emang orang Kota Bengkulu? Oh, domisilinya ya orang Bengkulu. Bengkulu ya. Nah, kira-kira nih, kalau menurut pandangan Mbak untuk menjadi seorang ikonik atau menjadi seorang duta itu apa sih yang kita butuhin? Kalau ikonik atau duta ya kita nggak munafik pasti penampilan ya. Look ya. Iya, pasti look kita yang dilihat. Terus kalaupun look kita nggak terlalu, kita wajib wangi menurut aku ya. Wajib wangi. Bersih juga. Untuk udah pakai parfum. Iya. Oke. Terus kalau di luar itu attitude penting banget. Terus ya cara kita bergaul sama orang, cara kita menghargai lingkungan kita juga itu. Terus duta juga wajib senyum. Wajib senyum. Wajib Oh, senyum. berarti senyum Full aja di senyum. Full senyum. Full Full senyum. Berarti teman-teman kita yang udah selesai duta pasti sering senyum-senyum. Dan mungkin buat maba-maba yang mau nyobain ikut duta-dutaan, maaf, yang mau nyoba bisa tuh mulai perbanyak Iya, senyum, latihan gitu. senyum Latihan termanis senyum. lah ya. Ya kadang-kadang kan senyum itu susah juga sih, Ra. Kadang-kadang kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kita harus selalu tersenyum. Iya kan? Iya sih. Ya, kadang-kadang Tapi mungkin- harus bisa menutupi semua itu dengan senyuman. Itulah senyuman tuh gunanya untuk menutupi kesedihan. Nggak harus orang-orang tahu kita belakangnya kita kayak gimana, kayak gitu. Yang penting orang taunya kita bahagia, Kita senyum bahagia terus aja gitu. gitu ya. Bahagia aja Bahagia. gitu. Orang bodoh lah, orang nggak Iya. tahu apa-apa gitu. Biarin orang tahu bahagianya kita, tapi jangan orang tahu sedihnya kita gimana. Gitu. Iya, dan senyum itu kan juga ibadah. Oh, sekalian dapat pahala gitu. Iya dong. Jadi duta full pahala tiap hari. Tetap pahala sehari. Kan senyum terus. Kayaknya harus ikut duta deh kita Bang Alif. Bisa masuk surga ya. Jalan pintas kan, siapa tahu Pas. gitu. Oke, Mbak. Sebelumnya nih, selain ikut kayak duta-dutaan gitu, apalagi yang sedang ditekunin? Ya, kesibukan Mbak gitu. Kesibukan Oh, Mbak iya. sekarang apa-apa aja gitu. Aku kebetulan juga freelance, kayak misalnya kayak kemarin ada tuh Telkomsel butuh kayak apa ya, orang yang nyambut pejabat gitu. Oke. Nah, itu aku terima. Terus ada project-project kayak mereka butuh talent model, aku terima juga. Terima juga. Iya. Oh, Dan berarti- aku juga kerja gitu. Oh, berarti Mbak udah menspesifikasi bahwasanya Mbak ke arah sana ya? Iya. Oke. Arah ada kepikiran nggak Apa? kerja di ibaratnya menjadi spesialis ikonik, senyum, mengarahkan gitu? Kalau untuk itu sih sebenarnya gimana ya? Kayaknya nggak usah bahas arah deh, karena nanti kepanjangan kalau bahas arah nih. Kita fokus sama Mbak Mayang aja dong. Kenapa gitu, Ra? Jangan mancing-mancing dong. Jangan mancing-mancing. Ya, soalnya kan
waktunya wanita berbicara ini asik nih. Kalau ibaratnya kan kita tahu lah budaya wanita itu, yang kita tahu wanita di dapur ngurus anak, udah menikah ya, kalau udah menikah segala macam. Malah pendidikan wanita ini masih persepsi orang, oh walaupun wanita berpendidikan kalau udah menikah ya udah jadi ibu rumah tangga. Iya benar. Nah sebenarnya Mbak ini udah membuktikan bahwasanya wanita bisa. Bukan mensetarakan laki-laki ya, tapi bisa berbuat apa yang bisa dia buat. Seperti itu. Benar. Pasti. Nah, Mbak, sebelumnya Mbak kan tadi udah cerita tuh Mbak bekerja di bidang apa ya namanya? Apa nyebutnya ya? Ya kesebut aja ikonik ya. Iya. Nah sebelum itu Mbak ada basic lain nggak? Kalau basic lain mungkin aku juga kerja ya, dalam pekerjaan ya. Kebetulan aku kemarin SMK-nya arsitek. Arsitek. Iya. Wih. SMK mana tuh Mbak? SMK 2 SMK 2. Di mana SMK 2 Bang? di Padang Harapan. Harapan. Oh teknik gambar bangunan. Nah, benar. Oh Jadi pekerjaan Mbak yang lainnya berhubungan sama ini gitu? Iya, aku kerja di bagian arsitektur juga. berarti Mbak paham dong AutoCAD gitu? Iya, Wih, AutoCAD, keren. SketchUp juga. SketchUp juga. SketchUp. Berarti buat layout Iya, benar. segala macam. Bisa lah Mbak Ara belajar gitu. Ara pernah sih waktu event UKM Seni kemarin coba-coba bikin layout pakai SketchUp. Ya walaupun nggak sebagus yang biasa-biasanya orang buat, tapi alhamdulillah diterima lah gitu. Itu kalau itu SketchUp itu susah loh. Jadi Iya. kalau udah bisa dikit aja itu udah keren banget. Aku bahkan Alhamdulillah. kelas 3 setengah semester baru bisa. Oh iya. Nah, kenapa nggak lanjut di teknik sipil mungkin Mbak? Kenapa ngambil akuntansi? Iya. Dan kenapa harus di Dehasen gitu Mbak? Karena ya aku sebenarnya udah nggak sanggup dari kelas 3 tuh. Dan kayak aku kan jurusannya arsitek. Kan kalau SMK itu magang ya. Magang waktu kelas berapa, kelas 2 aku magang. Dan aku tuh sebenarnya kerjanya juga di tempat magang aku. Oh, Aku udah iya. keenakan cukup kayak oh ya di tempat kerja aku bisa belajar ini gitu loh. Jadi aku cukup di tempat kerja untuk melanjutkan itu. Dan aku nggak mau buat lanjut sekolahnya karena itu berat banget. Iya berat sumpah. Tapi aku kagum lah sama Mbak. STM, kita tahu lah. STM 2 ya? Iya. Yang sebenarnya hampir keseluruhannya laki-laki. Mungkin ceweknya bisa dihitung berapa tahun Mbak? Cewek? Tahun aku sekitaran 25 orang 25 orang. dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah, Dalam satu mungkin sekolah. ribuan, ribuan ya. Satu Udah sekolah. dikasih ribuan. Bukan satu kelas lagi, satu Satu sekolah. sekolah. Ya biasanya kalau sepengetahuan aku di STM itu yang banyak yang ada ceweknya itu TGB, teknik audio video, Geomatika boga. juga. geomatika juga. Nah, itu kan biasanya yang ada ceweknya itu pun 1-2 Iya. dan bisa bertahan. Bisa Iya. struggle ya. Wih, Terus keren. kenapa Mbak memutuskan untuk memilih akuntansi? Kalau akuntansi ya karena aku memang tertarik juga di bidang perkantoran. Jadi aku memilih, mungkin kalian bakal nanya kenapa nggak manajemen? Iya. Akuntansi mungkin lebih sulit ya. Karena memang aku lemah di matematika. Jadi ya karena aku lemah berarti aku harus mencoba dong. Betul, Bukan berarti aku menghindari hal itu. Berarti keluar dari Iya. zona nyaman ya. Iya. Sebenarnya Karena rata-rata orang biasanya menghindari matematika Iya. dengan mencari jurusan mungkin yang Nggak ada nggak ada hitung-hitungan. matematikanya, hitung-hitungannya. Kayak ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu jurusan paling aman itu. iya jurusan paling aman bener. Nah, Mbak. Jadi Mbak kan kalau aku lihat dari apa namanya tuh hal-hal yang Mbak tekunin di zaman SMK ya, zaman SMA itu bisa dibilang orang belakang layar. Tapi sekarang Mbak memutuskan untuk menjadi orang yang di depan layar. Depan layar. Itu aku yakin butuh pertimbangan yang panjang. Itu emang apa namanya tuh karena dorongan kah atau karena gerakan hati? Aku ngelakuin itu semua karena memang aku ngerasa aku harus manfaatin yang ada di diri aku. Jadi dari hati aku sendiri buat ya aku harus bekerja di depan layar. Aku merasa aku punya kelebihan nih. Kenapa nggak aku pakai gitu? Berlaku buat semua cewek-cewek. Berlaku untuk semua cewek ya. Tapi nggak semua cewek-cewek berani kayak Mbak.
Contohnya Ara. Karena itu Mbak tuh kita undang sini. Iya, Mbak Maya. karena itu kami Iya. undang Mbak ke sini di podcast Lollipop. Mungkin setelah ini bakal banyak lah yang bisa menurutin rekam jejak Mbak. Iya. Karena itu Mbak sangat influence. Bisa diomong influence sih. Iya kan? benar. Bisa diomong influence karena udah mulai menginspirasi. Nah, Mbak udah punya pacar belum? Ya, boleh dong. Boleh dong. Iya boleh tuh Mbak. Bang Alif Boleh soalnya lagi nyari loka cewek. Enggak. Iya enggak Pak. Enggak gitu. Enggak gitu. Nanti setelah Mbak Mayang jawab, aku ada pertanyaan lagi nih. Iya. Mungkin boleh dijawab. Anak-anaknya ya. Iya. Cowok ya, Iya. calon suami ada. Oh, Masya Allah. Ya. Ya sedih Bang Alif. Patah rasanya. Mungkin pemirsa juga. Itu serius, Mbak? Enggak. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Soalnya gini Mbak, bukan apa-apa ya, bertanya selain untuk menginformasi diriku sendiri, mungkin juga untuk pemirsa di rumah juga. Aku juga bingung juga kan, aku dengar dari rutinitas Mbak itu cukup sibuk. Iya. Nah kalau Mbak punya pacar, apakah sempat pacaran gitu? Mungkin kalau tentang pacaran ya, di luar konteks tentang diri aku sendiri. Kalau kita sibuk tuh ya, mungkin arah-arah kesana tuh udah kita bakal kurangin banget. Bakal kurang. Iya, kita kurangin banget, lebih ke fokus ke diri sendiri gitu. Tapi kalaupun punya pacar, itu dipakai buat nyemangatin kita. Wih, Pasti kayak gitu. support system. Iya, Support benar. system. Tapi balik lagi support system paling tinggi kastanya orang tua. Orang tua. Iya. Dukungan orang tua emang paling the best gitu. Iya. Apalagi doanya. Orang tua. Apa Bang Alif? Iya. Kasihan Bang Alif. Sampai mikir Iya. ngomongin orang tua. Soalnya mungkin kadang-kadang orang terlalu terlena untuk mengejar fashionnya sampai lupa orang tua. Kan banyak yang kayak gitu. Banyak. Malin Kundang contohnya. Maling kundang. Iya iyalah cerita rakyat itu ya. Oke. Maling kundang. Nah, Mbak. Jadi kan Mbak punya apa namanya tuh next Bujang Gadis tuh. Iya. Hal-hal apa aja yang udah Mbak persiapin? Kalau yang aku persiapin ya terutama itu kesehatan ya. Kesehatan itu terus juga penampilan juga dan pengetahuan aku tentang Kota Bengkulu udah pasti. Jadi aku udah belajar buat ngikut itu. Oh berarti kalau mau ikut duta-dutaan kayak gitu tuh harus banyak-banyak belajar juga ya, banyak-banyak Iya. referensi ya. Benar. Nggak perlu pintar, yang penting tahu aja. Gak perlu pintar, penting tahu. Iya, Kalau tahu nggak udah pasti perlu. pintar. Kalau enggak dong, kalau misalnya kita kan pintar kan, kita pintar, nggak perlu yang kayak gitu. Yang penting kita tuh open minded gitu loh. Iya, Apa? bener. Misalnya kita tahu tentang mata panjang ini, ya udah kita jelasin yang kita tahu aja, nggak perlu dibuat-buat. Jadi yang penting open minded aja. Kalau pintar kan terlalu menjabarkan semuanya gitu. Nah kalau jadi duta kampus kemarin perlu juga nggak pintar? Gak perlu pintar. Nggak perlu pintar, penting tahu. Yang penting attitude-nya, Attitude. etikanya. Iya, sepakat. Etika. Dan public speaking nomor 1 ya. Public speaking nomor 1. Iya. Berarti agak susah juga aku. Kenapa? Masih belepotan juga soalnya. Enggak juga tuh. Masih merasa-rasa soalnya. Rasa-rasa dong. Ya, orang kan bisa merasa-rasa. Iya bisa, tapi kan tetap lagi yang apa? Yang ngelihat, yang ngedengar kan tetap orang lain. Ini muak yang lihat. Jadi gini Mbak, gimana cara Mbak membagi kesibukan-kesibukan Mbak tuh dengan apa ya? Tetap perkuliahan Mbak tetap lancar kayak gitu. Nah itu sebenarnya definisi orang pintar tuh bukan yang pintar dalam segala hal ya, Iya, tapi benar, orang sepakat. yang pintar memanage waktunya. Jadi gini, kalau misalnya aktivitas, aku tidur malam tetap cukup, tapi besoknya dibagi-bagi waktunya. Dan kalau misalnya kita kerja, kita tuh kasih tahu sama bos atau atasan kita bisa jam segini, kita kuliahnya jam segini, dan itu yang penting konsisten ya, gak males. Kalau males gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Berarti disiplin nomor 1 ya. Iya. Mas? Disiplin diri. Sepakat sih. Nah, Mbak kan udah bicara tadi tuh, Mbak punya sedang mengikuti rutinitas duta-dutaan dan juga Mbak punya skill yang cukup mumpuni untuk seorang wanita. Kira-kira untuk kedepannya tuh
kedepannya Mbak pengen jadi seorang yang apa sih? Iya, planning buat ke depan Iya. ya Pak ya. Aku planning kedepannya ya tetap apa ya, kalau bisa sih jadi pengen banget jadi orang yang menginspirasi, selalu kayak gitu dari dulu. Aku pengen dari dulu jadi orang yang menginspirasi orang lain, tapi emang jalannya tuh belum ada loh. Dan beruntung banget diundang di sini. Diundang di sini. Iya, sebenarnya ada yang ngedengerin aku ngomong Ya, gitu. sebenarnya sudah banyak ngobrol ya. Iya. Banyak ngobrol di depan kamera. Kamera. Iya, biar terekspos. Kalau kita ngobrol nggak di depan kamera nggak terekspos. Iya, Kita benar. doang yang tahu kan. Ya, kayak Ara dulu baru ini juga sih ngobrol di depan kamera kayak gitu. Jadi kayak gimana gitu. Nah, sekarang udah pede. Sekarang udah cukup pede ya. Cukup pede, alhamdulillah. Apalagi ditemenin Mbak Mayang kan. Ya, siapa tahu kan kadang-kadang kita mendapat narsum yang keren-keren yang menginspirasi, kita juga terinspirasi. Iya, terinspirasi. Kira-kira Mbak terinspirasi nggak sama kami ini kan? Apa yang mau diinspirasi? Kami keren juga loh Mbak. Iya, keren banget. Nggak mau kalah guys. Iya, yang kalau kata orang kan kalau berada di antara orang-orang keren itu bisa jadi keren. Iya. Bahkan ada suatu quotes yang ngomong kayak gini, kalau kamu berteman sama tukang parfum, kamu bakal harum Wangi. gitu. Ya. Kalau kamu berteman sama orang apa ya? Orang pintar, Orang pintar, belum tentu pintar. belum tentu pintar. Enggak, tapi bisa jadi pintar juga. Ya, tapi belum tentu. Oke. Tapi lanjut. punya teman pintar tuh alhamdulillah sih. Kayak suatu apa ya? Anugerah. Anugerah. Alhamdulillah kalau nggak pelit ya. Iya, iya benar. Kalau nggak pelit. Apalagi kalau perkuliahan kayak gini rata-rata ya Iya. you know lah gitu kan. No lah. You know Mikir lah. diri sendiri ya. Iya. Ya, sibuk sama diri sendiri. Ya karena nilai kan diri sendiri juga, nggak nilai kelompok. Iya benar. Jadi- Tapi kan katanya labelnya ini mau lulus bareng. Bullshit itu bullshit. Itu kan komitmen di awal. Komitmen di Biasa- Di awal. biasa di awal awal. kan biasa Manis kayak di gitu. awal. Manis di awal. Iya, Dan akhirnya sih sendiri, tiba-tiba Sendiri. wisuda, Iya. teman ada yang tinggal kan. Biasanya seperti itu. Kayak ngomong diri sendiri ya. Oke, next. Jadi Mbak punya impian ingin menjadi influence, ingin menjadi orang yang memotivasi, Menginspirasi. menginspirasi semua orang. Kayak Apa? slogannya Lollipops dong. Membuat inspirasi. Iya. Jadi Mbak berarti pengen jadi artis? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Artis itu mungkin orang yang menurut aku kalau memang aku pengen jadi artis, aku pengen jadi kayak Cinta Laura. Cinta Oh, Laura. iya. Kenapa? Cinta Kenapa? Laura, Kenapa keren. Cinta Laura? Cinta Laura itu menurut aku ya spek tersempurna di antara kalangan wanita. Iya nggak sih? Kalau artis-artis kayak artis-artis yang ya kalian tahu kan, tapi aku nggak tertarik buat jadi kayak gitu. Oh ini kayaknya cukup seru nih, soalnya aku nggak terlalu ngulik sih dari Cinta Laura. Menurut Cinta pandangan Laura. Mbak sendiri, bagaimana sih sosok Cinta Laura di mata Mbak? Sosok Cinta Laura tuh iya keren di mata aku, pintar karena dia juga orang yang terutama cara dia ngomong ya, pernah denger gak? Dia Iya, bahasanya itu keren banget, walaupun cara dia berpikir, mindsetnya. Mungkin kalau orang awam dengarnya lebay ya, Iya. Iya. tapi sebenarnya itu yang paling benar. Iya. Iya. Cinta Laura, mana sekolahnya tinggi juga di Amerika kan? Iya. Iya di Amerika. Berarti itu yang menginspirasi Mbak hingga Mbak menempuh pendidikan yang sekarang ini dan menjalanin hal-hal yang menurut Mbak bisa menunjang potensi. Iya, benar. Wis, mantap. Cinta Laura. Berarti Mbak tadi kan ngomong artis enggak juga, tapi Cinta Laura oke lah. Iya. Seperti itu. Ada trik tersendiri nggak untuk mencapai hal-hal seperti itu? Kalau trik sih buat kita apa? Buat jadi Cinta Laura. Enggak juga. Biarkan Cinta Laura menjadi Cinta Laura dan Mbak Mayang menjadi sosok Mbak Mayang. Tapi kan kita kan butuh sosok yang menginspirasi. Kadang apa ya? Jalan ninja ya gitu bisa. Jalan ninja ini kan butuh kita ATM. Apa ya ATM itu artinya? Amati, tiru, modifikasi. Benar. Seperti kalian itu punya trik sendiri nggak Mbak? Kalau aku sih untuk hal-hal kayak gitu,
aku lebih benar kata kamu, cinta Laura, aku cuma memodifikasi apa yang aku lihat aja sebenarnya. Kayak aku lihat dia ngelakuin hal yang konsisten, dan aku tuh juga konsisten ke hobi aku nggak jadi orang lain, aku jadi aku gitu. Dan menurut aku yang aku lakuin itu bisa ngembangin potensi. Yang pasti Tapi nggak usah fokus banget juga. yang pasti jangan sampai capek lah ya. Iya. Jangan sampai capek dan tetap semangat. Iya. Karena kan yang menjaga stamina, menjaga progres kita untuk kedepannya itu yang nomor satu itu semangat. Iya benar. Jadi kalau selagi kita belum patah semangat, kita masih bisa bereksplor diri. Gitu. Oke. Untuk di akun-akun sosial media Mbak cukup aktif apa gimana? Oh ya, kalau di Instagram aku aktif. Untuk TikTok mungkin, Twitter? Kalau aku TikTok belum sih. Belum. Nggak mau nyoba gitu Mbak jadi TikTokers gitu kan? Sebenarnya udah bagus sih ke arah sana karena TikTok kan Iya. bisa diamati oleh segala Iya. penjuru. Mungkin Mbak harus Ya, buat mungkin nanti aku coba. Iya, coba deh Mbak. Siapa tuh FYP? bisa jadi. Mbak, Nggak ada. kira-kira ini kan ditonton sama, aku yakin sama seluruh khalayak. Mungkin Mbak punya quotes atau kata-kata yang menurut Bisa Mbak itu bisa memotivasi. menginspirasi, memotivasi. Silakan Mbak. Apa ya? Kalau dari aku sendiri sih gak usah takut gagal. Intinya tuh kalau kita nggak coba berarti kita gagal Oh, gitu. Iya. jangan takut gagal. Berarti kalau nggak coba, Udah berarti kita gagal. oke. Ngerti? Berarti Iya. intinya harus yakin dulu, harus coba dulu Benar. gitu. Guys, jangan takut gagal. Jangan Nggak usah takut gagal. Kalau nggak coba udah pasti gagal. Iya. Gitu. Iya, Oke. pasti sih. Oke, makasih ya Mbak udah nemenin kita ngobrol malam ini. Dan semoga untuk Mbak kedepannya bisa lebih sukses lagi, bisa lebih mengembangkan diri lagi, dan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan konten-konten menarik kita di channel YouTube Univet Bengkulu. Dan tentunya jangan lupa juga untuk Bang Alif? Instagram. Follow Instagram Nih, kita. di sini nih. Ya, yang ada di sini. Di sini. Oh, dan Instagram Mbak Mayang boleh juga. Oh iya, Di- boleh. Ini ada di Nih, bawah nih. ada di bawah ini ya. Silahkan di follow, like, dan komen akun YouTube kita. Oke? Saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa tetap saksikan konten-konten menarik kita di Lollipots, ngobrol happy menginspirasi. Dadah! Dadah.